Tunggu tuh, Mak Ucok. Kau sebagai istri, melawan aja kerjaanmu. Tahu hanya melawan sama suamimu. Kutanya dulu kau, aku waktu masih gadis, kasar nggak aku? Lembut nggak aku? Iya, kuakui. Dulu kau itu baik, sangat lembut. Justru itulah salah satu yang membuatku jatuh cinta sama Mak Ucok. Makanya aku mau sama pacaran, sama menikah. Tapi itu dulu. Sekarang, kau hanya melawan. Itu artinya Pak Ucok, kau yang mengubahku, kau yang membentukku sebagai istri yang melawan. Perempuan cepat belajar dari perlakuan suami sehari-hari, dari cara dia diperlakukan. Dari lemah lembut bisa jadi pemarah, dari penyabar bisa jadi kasar. Semakin lembut suaminya, semakin nurut istrinya. Semakin jujur suaminya, maka istrinya pun akan semakin sayang. Semakin terbuka suaminya, maka istrinya pun akan semakin percaya. Jadi gue bilang sama Pak Ucok, semua ini berawal dari seorang suami. Jadi kau Pak Ucok, jangan salahkan aku. Sikapku terbentuk dari caramu memperlakukan aku Pak Ucok. Intinya kau Pak Ucok, introspeksi dirimu. Seperti apa kau Pak Ucok memperlakukan istrimu. Jadi kau jangan cuma menuntut aja. Sudah kayak mana kewajibanmu untuk istrimu dan anak-anakmu. Jangan cuma hakmu yang kau tuntut. Kewajibanmu nggak kau lakukan. Jadi jangan kau ajari aku sabar. Jangan kau ajari aku lemah lembut. Perlakukan dulu aku dengan baik. Maka akan kuperlakukan kau dengan baik juga. Ingat itu. Nah, Mak Ucok. Udah keluar gaji. Tumben. Biasanya nggak sampai tanggal segini. Loh, ini pun isinya kok beda seperti biasanya. Kayaknya berkurang ini loh Pak Ucok. Berkurang banyak ini. Kemana ini sebagian lagi? Ya, gitu loh, Mak Ucok. Gitu kayak mana? Udah telat gajiannya, berkurang lagi. Kemana ini? Gini loh, Mak Ucok. Itu sebenarnya gajiannya udah 3 hari yang lalu. Cuman sebelum gajian itu kan datang kawanku. Dibilangnya, nanti kalau udah gajian, pinjamlah dulu uangmu ya, perlu kali aku. Ada kebutuhan anakku, katanya. Jadi pas gajian 3 hari yang lalu, ya langsung ku kasih lah sama dia, dipinjam dia. 2,5 juta, itu jadi itulah sisa gajiku. Hebat kali lah kau ya Pak Ucok. Udah gajian rupanya 3 hari yang lalu. Baru sekarang kau kasih. Udah gitu pun. Kau lebih mementingkan temanmu loh. Yang kau pikirnya di rumah ini juga nggak ada kebutuhan. Ya namanya dia katanya butuh, Pak Ucok. Jadi maksudmu kita nggak butuh di rumah ini? Ya butuh sih, Pak Ucok. Cuman mau kayak mana? Udah dimintanya. Nggak enak kurasa lu. Kita harus menjaga perasaan kawan juga. Kau menjaga perasaan kawanmu bisa? Iya. Mampu kau menjaga perasaan orang itu? Sementara perasaanku nggak kau jaga. Gimana perasaanku menerima ini? Sementara kebutuhan di rumah ini banyak yang mau ditutupi. Lebih kau mementingkan kebutuhan dia. Udahlah kau ngasihnya telat Pak Ucok. Udah gitu kurang lagi dari yang biasanya. Gimana inimu? Kan udah ku bilang loh, Mak Ucok. Aku nggak enakan sama dia nanti. Aku menjaga perasaan dia. Udah dimintanya. Katanya dia butuh kali. 3 juta dia butuh. Ku bilang 2,5 lah kau bisa. Jadi maksudmu aku nggak butuh? Hah? Lebih mementingkan kebutuhan dia. Lagian hebat kali lah kau ya. Perasaan kawanmu itu kau jaga betul. Sementara aku dan anak-anakmu di rumah ini nggak kau jaga perasaan kami. Yang biasanya yang kau kasih pun masih tetap kurang Pak Ucok. Berkurang lagi dari yang biasanya. Kau kasih sama temanmu. Kayak mana aku membagi-baginya ini? Yang udah yang kau kasih pun setiap bulannya. Hah? Yang udah tahu aku takarannya. Kayak bisa aku bagi-bagi. Pusing aku tiap bulannya membagi-baginya itu. Masih sanggup pula kau ngasih 2,5 juta. Yang 2,5 juta itu udah bisa untuk belanja 1 bulan itu. Beli beras sama sabun-sabun. Sekarang pergi ke rumah kawanmu itu. Minta yang 2,5 juta tadi. Cepat. Ya kau pun lucu, Mak Ucok. Baru 3 hari lalu diminta. Dari mana uang untuk bayar 2,5 juta? Kau lu tanya. Nggak mau tahu aku Pak Ucok. Pokoknya harus kau minta itu. Kalaupun kau nggak mau minta sekarang uang itu. Nah, kau yang membagi-bagi ini. Nggak mau aku membagi-baginya itu. Pusing aku tiap hari nanti.
Udah nah, pegang lah, kau yang bagi. Nggak mau aku. Sedangkan yang biasa kau kasih pun udah pusing aku tiap hari memikirkannya. Apalagi berkurang 2,5 juta. Dari mana mau kau tambah itu semua nanti? Kau yang bagi-bagi. Kalau nggak kau minta itu jangan pernah kau kasih nih. Belanja di rumah ini kau yang belanja. Yang kurang di rumah ini kau yang menutupinya semua. Ayolah mau cok. Mumpung anak-anak masih main di luar. Gak males aku. Kau yang mau cok. Setiap aku ngejak kau, selalu ada alasanmu. Udah lama kau nggak melayani aku. Aku ini suamimu. Kau istriku. Aku capek loh Pak Oco. Aku capek ngurus rumah, ngurus anak-anak, bereskan semua apa yang kurang di rumah ini. Capek loh. Aku tahu kau capek mau cok. Tapi bukan itu jadi alasanmu untuk menolakku sidik ajakanku. Aku juga di luar sana cari makan, cari nafkah kita. Aku juga capek kok. Itu kebutuhan sebuah rumah tangga. Itu kebutuhan suami istri. Jangan sering kau menolak. Nanti, kalau aku jajan di luar sana, yang disalahkan siapa? Aku. Kalau aku nanti dekat-dekat sama perempuan di luar sana, yang dituduh pelakor siapa? Perempuan itu. Padahal belum tentu. Bukan dia yang merebut aku. Akulah yang mencari kesenangan di luar sana. Gara-gara apa? Gara-gara dimulai dari rumah ini. Istri yang tidak pernah melayani, yang tidak mengerti apa kebutuhan suami. Itu. Tapi nanti yang terberita, terlibat di luar sana, akulah yang gak becus. Kalau suami yang brengsek. Kalau suami yang tidak bertanggung jawab. Begitu juga nanti dari keluargamu. Pasti aku yang dituduh. Mereka tidak pernah tahu. Mereka tidak pernah menanya samamu. Kenapa bisa jadi gitu Pak Ucok itu? Itu gak pernah. Selalu suami yang disalahkan. Seandainya tadi aku jarang pulang ke rumah ini, entah aku suami yang tidak bertanggung jawab, jarang pulang ke rumah, bisa. Kayak gitu kau bikin. Iya, aku tiap malam pulang ke sini, tapi hanya pulang aja. Aku bagaikan anak kos di sini. Kalau aku lapar, jajan di luar aku. Aku nggak pernah kepenuhi kebutuhanku di sini. Tapi kalau uang, cepat kali kau minta. Tapi kewajibanmu untuk melayani suamimu nggak pernah kau pedulikan. Ya, jangan salahkan aku. Kalau nanti aku kenapa-napa di luar sana, ku cari yang lain yang bisa memperhatikan aku. Jangan kau salahkan. Dan kalau itu pun nanti terjadi suatu saat, kau ditanya orang, kau harus jujur. Jangan kau bilang aku suami yang tidak bertanggung jawab. Jangan kau bilang aku suami yang brengsek. Jujur kau sama semua orang, jujur sama keluargamu. Aku tidak pernah melayani suamiku, makanya dia seperti itu bilang. Supaya jangan aku yang selalu disalahkan, Mak Ucok. Ya, jangan hanya uang. Mencari uang itu, capek Mak Ucok. Salah satu penyemangat, ya itu. Jangan kau nggak sepilih itu. Ya udahlah, kalau memang kau nggak mau, nggak apa-apa. Terserah kau lah. Tapi jangan salahkan aku kalau aku cari di luar sana.